Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 7 praktikum pengukuran besaran elektrik yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Agis Fadilah. Lalu di samping saya Sandra Putra. Saya Pijar Dipainsani. Kami akan menjelaskan tentang modul 4 yang berjudul pengukuran menggunakan 3 metode alat ukur Yang menggunakan voltmeter dan ampermeter. Oke. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Nah, pada dasar teori ini menjelaskan 2 metode untuk pengukuran daya satu fasa tanpa menggunakan wattmeter, yaitu metode 3 voltmeter dan metode 3 ampermeter. Yang pertama yaitu pada gambar A, menggunakan metode 3 voltmeter. Nah, prinsip dari 3 voltmeter tersendiri adalah untuk mengukur tegangan pada bagian-bagian rangkaian yang berbeda, yang dimana Pi1 pada rangkaian mengukur tegangan pada beban 1, Pi2 mengukur tegangan pada tahanan seri R atau PR, dan Pi3 mengukur tegangan total sumber atau PS. Nah, hubungan tegangan yaitu hubungan antara ketiga tegangan tersebut didasarkan pada diagram Pasor. Nah, diagram Pasornya itu seperti ini rumusnya. Pi3 kuadrat sama dengan Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah 2 Pi1 Pi2 cos Pi, yang dimana cos Pi adalah sudut fasa antar tegangan dan arus pada beban. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Nah, pada dasar teori ini menjelaskan 2 metode untuk pengukuran daya satu fasa tanpa menggunakan wattmeter, yaitu metode 3 voltmeter dan metode 3 ampermeter. Yang pertama yaitu pada gambar A, menggunakan metode 3 voltmeter. Nah, prinsip dari 3 voltmeter tersendiri adalah untuk mengukur tegangan pada bagian-bagian rangkaian yang berbeda, yang dimana Pi1 pada rangkaian mengukur tegangan pada beban 1, Pi2 mengukur tegangan pada tahanan seri R atau PR, dan Pi3 mengukur tegangan total sumber atau PS. Nah, hubungan tegangan yaitu hubungan antara ketiga tegangan tersebut didasarkan pada diagram Pasor. Nah, diagram Pasornya itu seperti ini rumusnya. Pi3 kuadrat sama dengan Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah 2 Pi1 Pi2 cos Pi, yang dimana cos Pi adalah sudut fasa antar tegangan dan arus pada beban. Nah, di sini juga ada persamaan daya. Apa sih persamaan daya itu? Daya yang sebenarnya atau daya pada beban dapat dihitung dengan hanya menggunakan pengukuran tiga tegangan serta mengetahui nilai tahanan seri tanpa perlu mengukur sudut fasa secara langsung. Nah, di sini terdapat persamaannya yaitu P sama dengan 1/2R dikali Pi3 kuadrat dikurangi Pi2 kuadrat dikurangi Pi1 kuadrat. Nah, untuk yang kedua ada metode 3 ampermeter, terdapat pada gambar B. Prinsip dari metode 3 ampermeter itu adalah beban dihubungkan secara paralel dengan tahanan atau tambahan R. 3 ampermeter atau A1, A2, dan A3 digunakan untuk mengukur arus pada cabang-cabang rangkaian, yang dimana A1 itu untuk mengukur arus pada beban I1, A2 itu mengukur arus pada tahanan seri atau pada I2, dan I3 mengukur arus total sumber atau dapat dilambangkan I3 atau arus 3. Nah, hubungan arus antar ketiga arus didasarkan pada diagram Pasor, dinyatakan dengan persamaan yaitu I3 kuadrat sama dengan I3 kuadrat atau I total sama dengan I1 kuadrat ditambah I2 kuadrat ditambah 2I1 I2 cos Pi, di mana cos Pi adalah sudut fasa antar tegangan dan arus pada beban. Nah, di sini juga ada persamaan dayanya.
Persamaan dayanya yaitu daya dapat diukur hanya dengan menggunakan 3 arus tersebut serta mengetahui nilai tahanan tanpa memerlukan pengukuran tegangan atau sudut fasa. Nah, di sini terdapat rumusnya juga, yaitu P sama dengan R/2 dikali I3 kuadrat dikurangi I2 kuadrat dikurangi I1 kuadrat. Nah, jadi secara menyeluruh, kedua metode ini memungkinkan penentuan daya beban dalam rangkaian satu fasa hanya dengan menggunakan 3 tegangan atau 3 arus dan nilai tahanan R serta menghindari pengukuran sudut fasa secara langsung. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana hubungan teori dengan praktikum. Secara keseluruhan, hubungan antara teori dan praktikum itu saling melengkapi. Praktikum tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman teori. Dengan teori, kita dapat mengetahui konsep dasarnya, pemahaman apa itu daya, baik itu daya aktif, daya semu, ataupun daya reaktif. Lalu yang kedua itu dengan teori kita dapat mengetahui persamaan matematisnya, seperti halnya daya itu akan diketahui dengan tegangan dikalikan dengan arus dikalikan dengan cos pi. Lalu yang ketiga, dengan teori kita dapat mengetahui bagaimana prinsip alat kerjanya. Teori juga menjelaskan bagaimana wattmeter itu bekerja, termasuk cara penyambungannya yang benar. Misalnya, kesalahan pada sambungan wattmeter dapat memberikan pembacaan yang salah. Nah, sedangkan dalam praktikum, sama halnya dengan praktikum. Praktikum itu berfungsi sebagai verifikasi dan aplikasi. Praktikum adalah wujud nyata dari teori. Dengan praktikum, kita dapat mengetahui atau membuktikan teori, yaitu hasil pengukuran dari praktikum digunakan untuk memberikan kebenaran rumus-rumus teori. Misalnya, apakah hasil pengukuran langsung dengan wattmeter sama dengan hasil kalkulasi V kali I kali cos. Dan yang kedua itu kita dapat memahami limitasinya. Yang ketiga itu kita dapat mengetahui hubungan simbiosisnya. Nah, sekarang kita dapat melihat rangkaian listrik dengan menggunakan 3 voltmeter yang disusun secara paralel dan ditambah dengan resistor 2 buah. Resistor yang pertama itu bernilai 2 kilo ohm, sedangkan resistor yang kedua itu bernilai 98 kilo ohm. Nah, untuk menghitung daya itu dapat kita cari dengan menggunakan P kali V kali I. P sama dengan V kali I kali cos theta. Nah, sebelumnya nilai I-nya itu belum diketahui. Dengan begitu, kita harus cari nilai I-nya dengan membagi tegangan atau nilai voltmeter yang kedua dibagi dengan resistansi beban. Kalau di dalam rangkaian saya 526 mV dibagi 98 kilo ohm didapatkan 0,005 ampere. Nah, nilai arusnya sudah diketahui. Langsung saja kita cari nilai dayanya dengan P sama dengan V kali I kali cos pi. Dengan cos pi ialah nilai idealnya 1 dan I-nya ialah 0,005. V-nya itu adalah nilai V1 yang bernilai kalau dalam rangkaian saya 2,58 mV. Didapatkan P-nya itu bernilai 0,012 watt. Nah, selanjutnya terdapat rangkaian dengan menggunakan 3 ampere meter.
Untuk sebelumnya kan menggunakan 3 voltmeter, sekarang itu menggunakan 3 ampere meter. Dengan 2 buah resistor, yang resistor pertama itu bernilai 470 ohm, sedangkan yang resistor kedua bernilai 23 kilo ohm. Sama halnya dengan yang tadi, kita dapat mencari nilai dayanya itu menggunakan P sama dengan V kali I kali cos pi. Dengan V-nya kalau di sini belum diketahui, maka kita harus cari dulu nilai V-nya dengan V sama dengan I1 kali R beban. R bebannya itu adalah R2 yang bernilai 23 kilo ohm. Maka didapatkan V sama dengan I1-nya itu 17,7 mA dikali dengan resistor bebannya 23 kilo ohm. Maka kita dapatkan V-nya yaitu 407 volt. Telah diketahui nilai V-nya, maka kita asumsikan saja P sama dengan 407 volt dikali dengan arusnya adalah arus total, yakni 0,88 ampere dikali cos pi. Cos pi-nya nilai ideal. Dapat diketahui nilai P-nya atau nilai dayanya yaitu 0,0022 watt. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu perbandingan dari kedua rangkaian tersebut. Rangkaian yang pertama memiliki nilai daya yaitu 0,012 watt dan rangkaian B memiliki nilai daya yaitu 0,002 watt. Dan perbandingan dari kedua rangkaian tersebut bernilai 0,183 watt. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu pengukuran dengan daya 3 alat ukur adalah metode yang komprehensif dan paling langsung untuk menentukan daya total dalam sistem 3 fasa. Keunggulan utamanya yaitu terletak pada kemampuannya untuk menangani beban tidak seimbang dengan akurat, menjadikannya pilihan utama untuk sistem distribusi listrik modern yang seringkali tidak seimbang. Meskipun membutuhkan lebih banyak komponen, akurasi dan informasi detail yang diberikannya sangat berharga. Cukup sekian.